Sahabat Dapen, selamat bertemu kembali di YouTube channel Perkumpulan ATPI. Di podcast kali ini kita ada di wilayah Jawa Barat Banten, Komisariat 4 Perkumpulan ATPI. Untuk teman-teman jangan lupa klik subscribe, like, and share video-video terbaru dari kami. Nah, teman-teman sahabat Dapen, hari ini sudah hadir bersama dengan kita Ketua Komisariat 4 Perkumpulan ATPI, yaitu daerah Jawa Barat dan Banten, Bapak Afandi Is. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Afandi. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Di tengah kesibukan Bapak masih berkenan untuk hadir di podcast Perkumpulan ATPI. Untuk share dengan teman-teman Dapen untuk mengenal lebih jauh rekan-rekan atau kegiatan di Komda 4 Jabar Banten. Nah, sahabat Dapen, Perkumpulan ATPI memiliki anggota sekitar 170 dana pensiun. Dan untuk melakukan tugasnya di seluruh Indonesia, Perkumpulan ATPI dibantu oleh komisariat daerah atau yang kita kenal dengan Komda. Ada 9 Komda yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang mendukung untuk kegiatan-kegiatan ATPI di masing-masing wilayahnya. Agar sahabat Dapen lebih mengenal jauh terkait komda-komda yang ada di Perkumpulan ATPI, berikut kami informasikan komda apa saja yang ada di Perkumpulan ATPI. Yang pertama ada Komda 1 yang memiliki wilayah Sumatera bagian utara, Komda 2 Sumatera bagian selatan, Komda 3 Jakarta 1 utara barat pusat, Komda 3 Jakarta 2 untuk wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, Komda 4 Jawa Barat dan Banten yang ketuanya sudah ada bersama-sama dengan kita, Komda 5 Jawa Tengah dan DIY, Komda 6 Jawa Timur, Bali dan sekitarnya, Komda 7 Kalimantan, Komda 8 Sulawesi dan Indonesia bagian timur lainnya. Nah, Pak Afandi, untuk hari ini di episode kali ini kita mau berkenalan lebih jauh dan lebih dalam dengan Komda 4 Jabar Banten. Baik Pak Afandi, boleh diceritakan kepada kita berapa banyak anggota dana pensiun yang termasuk di wilayah Bapak nih, di wilayah Komda 4 Jabar dan Banten? Baik, terima kasih Mbak Marisa. Selamat sore, Assalamualaikum para pemirsa. Jumlah anggota di Komda 4 wilayah Jawa Barat dan Banten saat ini tinggal 18 dana pensiun. Kalau tinggal berarti sebelumnya ada lebih dari itu ya Pak? Sebelumnya setahu saya bahkan lebih dari 25 dana pensiun. Cukup banyak berkurangnya ya, Pak. Jadi dalam saya tidak tahu persis apakah 10 tahun terakhir berkurangnya atau 5 tahun terakhir berkurangnya, tapi yang pasti data yang saya bisa ambil dari laporan-laporan yang ada di Direktori OJK di Jawa Barat itu tinggal 18. Yang terakhir yang sudah dilikuidasi itu ada Dapen RSUD Al Ihsan di Bandung. Kemudian ada Dapen 3 Raksa dan satu lagi kalau tidak salah Indah Karya. Dana pensiun Indah Karya. Ya, jadi itu yang tinggal belum 18 ya, Pak. Dari 170 dana pensiun Indonesia. Ya. Ada 17 di dana pensiun yang ada di wilayah Jawa Barat dan Banten. Baik. Nah, untuk kenalan lebih jauh Pak, katanya kalau nggak kenal nggak sayang Pak. Jadi sekarang teman-teman sahabat Dapen ingin kenalan dengan siapa saja sih Pak pengurus di Komda 4 Jabar Banten, serta boleh diinformasikan asalnya dari Dapen mana sih? Oke. Baik. Jadi setelah Pak Abdul Hadi ditarik ke DPP Pusat, ini kawan-kawan Komda 4 bersama Pak Abdul Hadi berkonspirasi mendaulat saya menjadi ketua ATPI. Jadi kebetulan saat ini ketua Komda 4 saya sendiri yang memimpin, dibantu oleh 2 orang wakil ketua. Wakil ketua 1 itu Pak Patsi Nizar, itu direktur kepesertaan dari dana pensiun Telkom. Kemudian ada Pak Ahmad Fuad, direktur utama dari dana pensiun BJB.
organisasi ini juga dilengkapi dengan 2 orang sekretaris. Sekretarisnya Ibu Bestin Anwar, itu dari Dapenpos Jabar, Dapenpos Indonesia ya. Kemudian wakil sekretarisnya Pak Angkoso dari Dana Pensiun Telkom. Lalu ada bendahara Ibu Neni Mulyani dari Pindad, Direktur Utama Dapen Pindad. Kemudian wakil bendahara Ibu Windy. Ibu Windy itu dari Dana Pensiun Telkom juga. Kemudian ada 4 departemen membantu Komda 4 ini. Yang punya pertama, departemen ya Pak, keren ya, Komda 4 nih. ada 4 departemen, ya disebutnya bagian. Baik. Ya disebutnya bagian. Jadi ada yang pertama itu ada bagian literasi, kepesertaan dan mediasi. Itu koordinatornya Pak Denny Rahayu, juga dari Telkom. Jadi Telkom ini paling banyak terlibat. Kemudian ada bidang tata kelola, itu Pak Yuniarto dari Dana Pensiun Inti. Kemudian ada bagian investasi, koordinatornya Pak Dodi dari Dana Pensiun Land. Dan yang terakhir itu ada Pak Hertadi Iman Santoso sebagai Ketua Bidang Kompetensi, Edukasi, dan Hubungan Antar Peserta. Baik. Nah, itu kira-kira semua tim Bapak ya Pak? Ya, jadi ini kebetulan jumlahnya 11. Tapi jadi, bukan kesebelasan sepak bola kan Pak ya? Justru kami menyebutnya ini kesebelasan Komda. Keren Pak, pasti kompak kesebelasan nih Komda 4. kesebelasannya. Insya Allah. Baik. Terima kasih infonya Pak. Lalu perkiraan peserta dari dana pensiun yang ada di Komda 4 Jabar Banten ini kira-kira seberapa banyak, dan Dapen mana sih Pak yang pesertanya saat ini paling banyak di Komda 4 ini? Oke. Mengenai jumlah peserta dari 18 dana pensiun yang ada di wilayah Komda 4 Jawa Barat Banten, ini hampir 75.000 peserta. 75.000. Ya, hampir 74.090 sekian lah persisnya. Tapi ya hampir, ini kan pasang surut kan, karena ya, masih ada betul. yang open, meskipun beberapa sudah ada yang close gitu. Tapi hampir di 75.000. Kalau mencari anggota yang terbanyak dari peserta aktif, itu dana pensiun pos. Dana pensiun pos Dana Indonesia. pensiun pos itu peserta aktifnya masih di atas 16.000. Di atas 16.000, Ya. cukup banyak ya Pak? Ya, kalau pensiunannya, peserta pasifnya, dana pensiun pos itu sekitar 20.000-an. Lebih yang banyak pasifnya, lagi ya Pak? ya. Jadi ada di PT Pos saja ada 30 sekian. Tapi kalau jumlahnya, akumulasi anggota per dana pensiun, itu masih didominasi oleh dana pensiun Telkom. Dapen Telkom. Karena dana pensiun Telkom itu setahu saya pensiunannya sudah lebih dari 40.000 pensiunan, sementara Banyak ya, Pak? karena sudah close, Ya. DPP peserta aktifnya itu tinggal 7.000-an lah. Tinggal 7.000-an. Jadi kalau dijumlahkan kelihatannya masih juaranya masih Telkom. Ya. Ya. Baik Pak. Nah, selanjutnya Pak, boleh diceritakan seperti apa kegiatan yang ada di Komda 4 Jabar Banten ini? Kegiatan yang ada di Komda 4 secara program ya. Ya, secara program. Jadi secara program yang pertama tentu sebagai Komda ini kan harus inline dengan DPP pusat. Betul, ya. betul. Oleh karena itu program yang pertama sepenuhnya membantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPP pusat. Itu yang pertama. Kemudian setiap unit kerja yang ada di struktur Komda 4 ini setiap tahun kita punya target ya, punya program.
Misalnya untuk tahun ini kebetulan sekretariat itu sedang berusaha selain menyempurnakan kesekretariatan, juga mengikuti perkembangan zaman melalui upaya digitalisasi kesekretariatan. Gitu. Kemudian untuk bendahara, ini sesuai dengan situasi kekinian, kan harus serba efisien. Betul, Bapak. Oleh karena itu, kami meminta kepada bendahara untuk melakukan apa yang disebut dengan cost leadership control. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan sedapat mungkin meminimalkan biaya. Karena kita ada dalam era yang lesu berkepanjangan, ya. Krisis akibat slowdown ekonomi, ada krisis akibat ketegangan geopolitik, bahkan perang, betul, Pak, betul. Ada pandemi. Nah, oleh karena itu kita dituntut untuk mengencangkan ikat pinggang. Betul, cukup berat beberapa tahun belakangan ini bagi kita ya, Pak. Oleh karena itu, ya kita menyebutnya itu low cost strategi tadi. Nah, kemudian dari bidang kepesertaan, literasi dan mediasi, itu kita punya program untuk melakukan edukasi dan update peraturan baru. Selalu bermunculan. Betul, sangat dinamis ya Pak. Sangat dinamis, dan kalau kita tidak dorong lewat program kita ini agak kewalahan. Betul, ya. betul, Oleh karena itu ini salah satu prioritas program. Betul. Selain itu, jika ada bidang kepesertaan, literasi dan mediasi ini punya program melakukan mediasi. Kemudian bidang tata kelola kita punya program untuk penguatan tata kelola. Penguatan tata kelola di lingkungan Komda 4, kemudian ada kegiatan pemberdayaan dan kegiatan sosial di wilayah Komda 4, Jawa Barat dan Banten. Kalau bidang investasi itu secara rutin kita melakukan market outlook pasti, kemudian ada studi dan kajian tentang investasi, kemudian ada sharing session investasi. Lalu bidang kompetensi dan hubungan antar anggota, kita melakukan pendataan ulang Dapen. Nah, makanya tadi saya nggak kaget kalau ditanya jumlah anggota. Karena kita sudah ada di program kerjanya ya Pak? Iya. Ya, kalau tidak nanti saya mungkin pertama lihat ada 25, sekarang jawab 25. Karena lihat di list OJK sekarang tinggal 18. Kemudian ada tentu secara rutin melakukan rapat-rapat untuk memenuhi kewajiban statuter. 3 bulan sekali minimal harus rapat kita. Nah, selain itu kita juga ada pelatihan, seminar. Biasa ada yang mengikuti di pusat, kadang-kadang atas permintaan anggota kita mengadakan di wilayah kan. Ada misalnya MUDP atau manajemen risiko. Itu kira-kira program yang ada di Komda 4. Menarik ya sahabat Dapen, ternyata di satu Komda sendiri saja kegiatannya bisa cukup kompleks dengan banyaknya tugas ya Pak yang perlu dijalankan oleh Komda, dan akhirnya terdorong untuk memiliki tim yang selalu siap untuk support dan memfasilitasi Dapen-Dapen yang ada di wilayah Komisariat 4 Jawa Barat dan Banten. Nah, selanjutnya Pak, untuk kedepannya ada rencana kerja atau program apa yang akan diselenggarakan oleh rekan-rekan dari Komda 4 supaya dapat info nih, siapa tahu jadi kisi-kisi lah teman-teman Dapen di Komda 4 bisa siap-siap untuk ikut di program yang sudah direncanakan. Oke. Kalau yang sudah kami lakukan, misalnya pertama kan membantu kegiatan ADBI pusat. Betul. Nah, tadi pagi kita baru saja melaksanakan apa yang oleh ADBI pusat disebut dengan ADBI Goes to Campus. Nah, itu kita mencoba mensupport kegiatan itu meskipun programnya program ADBI pusat, tapi karena di wilayah kekuasaan Komda 4 ya kita support gitu. Kemudian sebelumnya kita juga mensupport secara penuh kegiatan Munas ADBI pusat, karena juga pada saat itu kebetulan lokasinya di Bandung ya, di Pullman Hotel itu. Dan
juga sekaligus silaturahim antara panitia dengan anggota di wilayah Komda 4. Dan sebelumnya kegiatan-kegiatan ini juga sudah biasa dilakukan, seperti misalnya sebelum pandemi kita juga melakukan literasi keuangan, ya, literasi dan inklusi keuangan di beberapa kampus, misalnya pernah di Universitas Widyatama. Jadi sebelumnya memang sudah berjalan ya Pak di Komda 4? Di Komda 4 ini pernah, cuman memang kita belum pakai nama si seksi yang sekarang. Yang dipilih oleh Advi. Advi ini jagoan mencari nama yang lebih marketable. Kalau kita dulu sesuai dengan tema OJK aja, literasi dan inklusi keuangan. Kita bikin kegiatan itu pernah di Widyatama, pernah di UPI juga. Dan itu melibatkan juga guru-guru di SLTA, ya, SMU di se-Jawa Barat kan. Kemudian di Purwakarta bekerja sama dengan OJK Regional 3 juga pernah ikut berpartisipasi melakukan edukasi itu, literasi dan inklusi keuangan. Lalu tahun ini pelatihan yang sudah kami lakukan itu baru MUDP. Ya, mungkin segera akan menyusul pelatihan-pelatihan yang lain sesuai dengan kebutuhan di wilayah Komda 4. Lalu yang kita lakukan sendiri pada bulan Maret yang baru lalu, tanggal 13, saya kira Mbak Marisa juga ikut info dalam kegiatan itu. Kita punya agenda rutin bekerja sama dengan Komda 3 Jakarta 1, Komda 3 Jakarta 2, dan Komda 4 melakukan seminar bersama. Seminar nasional gabungan ya Pak? Gabungan, di kedua wilayah tersebut. Ya. Dan alhamdulillah berjalan lancar, bahkan kita dapat apresiasi. Bahkan ada hasil konkret saat itu yang, ya kalau seminar itu biasanya kan hanya menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya teoritis. Tapi kemarin itu kita berhasil mempertemukan banyak pihak. Persisnya pada saat itu kita berhasil mempertemukan pihak dari OJK, berhasil mempertemukan pihak dari OJK dengan dengan Dapen yang punya masalah tentang legalitas kepemilikan tanah dan atau bangunan, dengan pihak Kementerian ATR dan BPN dan bahkan dengan notarisnya dikumpulkan jadi satu forum, dan hari itu juga keluar solusi. Mudah-mudahan setelah seminar itu kawan-kawan kita yang punya persoalan legalitas kepemilikan tanah bisa terselesaikan dengan segera. Amin. Memang pada saat itu Marisa juga hadir Pak pada saat acaranya, dan memang topiknya cukup menarik. Bintang tamu yang dihadirkannya juga tepat sesuai dengan topik pada saat itu. Teman-teman Dapen juga memang merespon seminar pada saat itu sangat positif. Antusiasmenya juga tinggi ya Pak. Waktu itu pesertanya cukup banyak, ruangan kita penuh ya Pak pada saat itu. Baik. Dan yang terakhir itu masih bagian dari acara itu, kita adakan pembubaran sekaligus pembentukan untuk kegiatan 2024. Wah, keren sekali, bubarkan langsung buat lagi ya Pak. Dan yang lebih kerennya lagi, ini anggota dari pengurus dari Komda 3 Jakarta 1, Komda 3 Jakarta 2, dan Komda 4 itu diberi kesempatan oleh dana pensiun Pindad menjajal Panzer Anoa dan Maung. Jadi ada kendaraan taktis, kita dikasih kesempatan mencoba itu, dan sekaligus menggunakan senapan laras panjang kaliber 55 kalau nggak salah. Seru sekali ya Seru Pak sekali. caranya. Wah, jadi buat teman-teman yang berminat mungkin mau naik Panzernya, boleh ketemu Pak Afandi ke Dapen Pindad sama-sama nanti.
Oke, menarik ya Pak. Cukup banyak kegiatan yang ada banyak. Komda Termasuk 4. sharing session tuh yang biasanya kita mengisi kewajiban bertemu minimal 3 bulan sekali, itu dengan sharing session dari, kan kita kan tidak ada persaingan, Ya, makanya betul, kan. betul. Jadi ada masalah apapun di Dapen Unisba, kita share dengan teman-teman dan sama-sama kita carikan solusinya. Betul, Ya itu meskipun baik, yang mencari yang mengeksekusinya Dapen masing-masing, tapi betul. dari situ ada advice dari berbagai pihak, sehingga ya mudah-mudahan ini juga memberikan manfaat konkret. Pasti Pak, karena rekan-rekan Dapen lain tentunya pasti jadi ikut belajar ya Pak. Ada case-case seperti apa, mencari solusi bersama, dan yang baiknya seperti apa. Jadi pelajaran juga untuk antar Dapen sama-sama. Ya. Baik, Bapak, yang terakhir. Kira-kira seperti apa sih prospek perkembangan dana pensiun di Komda 4 Jabar Banten ini, dan harapan dari Pak Ketua Komda untuk Komda 4 seperti apa? Oke. Ini agak berat nih pertanyaan. Perkembangan Komda 4 Jawa Barat dan Banten dalam ya mungkin 1 semester terakhir ini lagi agak hiruk pikuk, terutama di Komda 4 ya. Karena kebetulan ini Komda 4 ini pengurusnya ya hampir 90% itu BUMN. Ya. BUMN itu dalam 1 semester terakhir ini sedang disibukkan dengan apa yang disebut due diligence, uji tuntas, sehingga mereka selain harus concern pada ADPI, juga mereka kan harus fokus di masing-masing dapennya. Nah, sehingga ya banyak pengetahuan yang kita dapatkan dari sharing-sharing mereka, tetapi juga itu tantangan tersendiri dalam berkegiatan. Kemudian kalau hari ini tidak banyak kawan-kawan yang datang dari anggota Komda 4 juga mungkin karena alasan itu. Kemudian secara regulasi dana pensiun di lingkungan Komda 4 saya kira sama persis sama dengan dana pensiun di komda-komda lainnya seluruh Indonesia. Ya sibuk mengikuti irama OJK. Ketentuan-ketentuan yang baru yang ada ya Pak. Yang sedang berjibaku menggerek profesionalitas di lingkungan industri Dapen supaya sejajar dengan industri keuangan lainnya, dan oleh karena itu banyak regulasi-regulasi yang terus-menerus, dan itu kita harus ikuti. Betul. Kita percaya itu akan membawa kepada sesuatu yang lebih baik ya Pak? Iya. Nah, secara ekonomi juga kita berada dalam situasi yang sama saya kira. Iya. Kita sejak 2000, ya kalau mau dirunut dari awal sejak saya terlibat di Dapen, itu 2008 kita krisis global, 2008 sampai 2013 kita berbulan madu dengan proses recovery yang termasuk dahsyat tuh, luar biasa. Yeah. Tapi begitu memasuki 2014 parah lagi, 2015 juga masuk jurang krisis akibat krisis di Eropa pada saat itu, dan sejak saat itu kita kayaknya belum bangun beneran tuh. Ya. Karena terus-terusan kita dihadapkan kepada pelemahan ekonomi. Betul. Slowdown ekonomi. Diperburuk dengan datangnya pandemi. Datang tamu ya Pak. Datang tamu tadi undang masuk Indonesia. Ya, sehingga kita makin lelap tidur panjang. Iya. Nah, ini diperburuk lagi dengan ketegangan geopolitik. Ya, Amerika, Cina, perang Rusia dengan Ukraina, dan di ketegangan politik di kawasan lainnya. Jadi ya itu tantangan luar biasa buat dana pensiun. Betul. Ya. Jadi kalau dulu kita masih happy dengan instrumen investasi deposito, instrumen investasi di pasar modal, sekarang deposito rendah. Ke pasar modal sejak 2015
akhir, 2020 awal, kita ngeri-ngeri sedap itu. Ya, ada skandal di Jiwasraya, ada skandal di Asabri, ada skandal di Bumi Putra. Dampaknya itu terhadap manajer-manajer investasi lainnya, ya ujungnya yang repot kita. Berpengaruh sekali dengan industri kita ya Pak. Jadi itu tantangan yang luar biasa. Betul. Tantangan yang dirasakan secara ekonomi juga secara psikologis. Betul Pak. Harapannya Pak untuk Komda 4 ke depannya? Harapannya ya mudah-mudahan kondisi ekonomi makin membaik. Investasi kita makin efektif, makin lancar. Defisit solvabilitas akibat investasi yang tidak menguntungkan segera bisa teratasi gitu. Ya, Pak. Kemudian karena memang di lingkungan dana pensiun itu tidak ada competition, maka antar dapen makin solid bahu-membahu menyelesaikan berbagai persoalan sehingga misi dana pensiun dimanapun bisa diwujudkan, bisa memberikan manfaat pensiun yang tepat waktu, tepat jumlah maupun tepat orang. Baik Pak, itu doa kita semua untuk perkembangan industri dapen kita ya Pak, untuk menjalankan amanah yang didelegasikan kepada kita semua. Salam untuk rekan-rekan pengurus dan anggota Komda 4 Jabar Banten. Insya Allah disampaikan. Ngobrol-ngobrol sama Pak Afandi. Terima kasih Bapak sekali lagi. Sama-sama Mbak Marisa. Untuk waktu dan sharingnya kita jadi mengenal lebih jauh terkait Komda 4 ATI Jabar dan Banten. Selanjutnya di episode berikutnya kita akan berkenalan juga dengan komda-komda lainnya di wilayah komda-komda yang lainnya. Nah, sahabat Dapen, saya Marisa dan Pak Afandi pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast ATI episode berikutnya. Tetap semangat, sampai jumpa.